Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sobat lazismu, kita bertemu lagi pada episode ke-7 podcast on the spot. Nah, hari ini kita sudah bersama Ustadz Hermanto kembali. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah khair, baik ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang satu malam yang hanya ada di bulan Ramadan. Malam apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan membahas sama Ustadz Hermanto apa saja kemuliaan yang ada di pada malam ini. Terus kenapa malam ini sangat spesial sehingga bisa disebut lebih baik daripada 1000 bulan, Ustaz ya. Iya. Artinya kalau 1000 bulan itu bisa berapa puluh atau bahkan ratusan tahun, Ustaz. Oke. Jadi langsung saja, Ustaz, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT disampaikan di bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita hampir sampai kepada 10 terakhir yang memang ini puncak ya. Kalau dalam satu cerita itu ada klimaksnya. Nah, dia semakin akhir Ramadan ini semakin kita dituntut untuk mengencangkan amal soleh, dan salah satu motivasi kita mengencangkan amal soleh di bulan Ramadan ini adalah kita mengejar Lailatul Qadar. Nah, di dalam Al-Quran ya, itu saya kira ayat yang atau surah yang banyak dihafalkan oleh kaum muslimin setelah surah Al-Fatihah, kemudian setelah surah Al-Ikhlas dan dua Qul, ini Al-Qadar ya. Al-Qadar, ya. Bahkan banyakkan kaum muslimin di beberapa masjid itu kalau lewat malam 15 Ramadan itu rakaat pertama itu Lailatul surah Al-Qadar. Diulang-ulang terus, diulang-ulang terus ya. Jadi apakah itu Lailatul Qadar? Kalau dari segi bahasa, Al-Qadar itu adalah asy-syaraf, yaitu kemuliaan atau ta'zim ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya itu menggunakan sighah tunggal. Jadi lailatun ya, jadi artinya memang satu malam saja, memang satu malam saja ya. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar ini dikarenakan digandengkan oleh Allah SWT dikarenakan turunnya Al-Quran. Dikarenakan turunnya Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan apakah turun Al-Quran ini turunnya dari langit dunia ke Rasulullah atau dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah? Dua-duanya menurut riwayat yang sahih, karena Al-Quran itu turun dua fase. Fase pertama sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, itu sekaligus. Jadi kalau bahasa kita satu mushafnya itu, ya kan? Nah, itu kata para ulama itu juga Lailatul Qadar, dan inilah maksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan Lailatul Qadar. Jadi malam ini mulia dikarenakan diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu anzalna itu maknanya diturunkan secara sekaligus. Nah, ada pendapat lain mengatakan Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran maksudnya adalah juga diturunkan dari Baitul Izzah ke dada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq 1-5 itu juga Lailatul Qadar juga, atau di malam kemuliaan juga turunnya. Nah, maka malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Di mana pada malam itu di dalam surah Al-Qadar itu katakan tatanazzalu malaikah. Ya, yaitu di dalam surah ayat yang terakhir itu malaikat itu turun membawa rahmat, membawa pengampunan, dan seluruh amal sekecil apapun pada waktu itu dilipat gandakan, bahkan lebih baik. Ini bukan sama ya, bukan sama. Lebih baik kita beribadah daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau kita angkakan, kalau mau kita
konversi ke tahun itu 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah selama 83 tahun dibandingkan dengan ibadah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mengejar Lailatul Qadar ini. Jadi itu, jadi segi bahasa Lailatul Qadar itu adalah satu malam kemuliaan. Karena pada waktu itu diturunkan Al-Quran dan ini terjadi setiap tahun insyaallah. Setiap tahun di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Oke. Nah, tadi kan Ustaz ada juga menyinggung tuh bahwa Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini makna lebih baik daripada 1000 bulan ini apa Ustaz? Kan kenapa begitu banyak bulan yang dikatakan lebih baik gitu dari satu hari dengan satu malam? Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah beribadah di dalamnya. Ya. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu maksudnya adalah malam qadar itu atau malam kemuliaan itu kalau kita beribadah di dalamnya ya, kebaikan di dalamnya itu mengalahkan, bukan sama ya, tapi mengalahkan atau jauh lebih baik karena kalimat khair itu dalam bahasa Arab itu isim tafdil. Jadi isim tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris itu kalau baik best, dia itu better. Jadi pokoknya kebaikannya itu tidak terkalahkan. Jadi oleh karena itu sekecil zikir pun kita kemudian sedekah pun kita, qiyamul lailkah kita, ya itu semuanya akan dilipat gandakan melebihi kita beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, siapa yang mampu beribadah selama 1000 bulan, beribadah terus dia. Kalau kita berkenaan dengan Lailatul Qadar, kita beribadah pada malam itu, maka dilipat gandakan oleh Allah SWT kebaikan kita melebihi daripada 1000 bulan kita beribadah. Maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa ya yang menghidupkan Lailatul Qadar ya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar maksudnya itu di malam itu dia hidupkan dengan amal-amal soleh, zikir, baca Al-Quran, sedekah dan sebagainya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu. Nah, jadi kan di sini Ustaz, berarti kan ada sangat dianjurkan gitu Ustaz oleh Rasulullah ya. Tapi kenapa Allah itu merahasiakan malam Lailatul Qadar ini Ustaz? Artinya kan ada banyak kita bisa bilang benefit lah ya di malam ini loh. Tapi kok Allah kita ini nih dirahasiakan ya, kita harus cari lagi ya gitu. Nah, di antara hikmah kenapa Allah SWT dan Rasulullah SAW itu tidak memastikan malam keberapa gitu ya. Malam 21 kah, 23, yang jelasnya ganjil ya. Malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya. Kalau dalam hadis itu 21, 23, 25, 27 gitu ya. Dia pokoknya malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa tidak ditahdid saja, tidak dipastikan saja 21 gitu ya. Nah, ini kalau hikmahnya adalah agar kita itu tidak mengabaikan malam-malam yang lainnya. Tidak mengabaikan malam-malam yang lainnya. Jadi kita terus mengisi malam-malam terakhir itu dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dirahasiakan itu karena kalau kita tahu malam 21 nanti malam 23 kita enggak mau ibadah, tidur lah gitu kan. Jadi kebiasaan manusia kan seperti itu. Malah dientengkan gitu kan. Jadi dirahasiakan itu agar kita taharrah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar itu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi gini Ustaz. Ini memang malam ini rahasia nih Ustaz. Tapi ada enggak ciri-cirinya gitu Ustaz? Atau tanda-tandanya ada enggak Ustaz? Baik. Jadi kalau menurut riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama, sehingga ulama berkesimpulan itu ada tanda-tanda alamnya. Tanda-tanda alamnya ya. Apakah itu malam Lailatul Qadar atau bukan? Misalnya di malam itu tenang ya. Jadi
Angin pun kalau ada tidak terlalu kencang, dinginnya sedang gitu. Di pagi harinya pun juga seperti itu. Suasana batin manusia pun juga Tenang. terasa tenang, terutama orang-orang yang beriman. Ya seperti itu, tenang. Jadi di pagi harinya, kalau malamnya itu Lailatul Qadar, pagi harinya itu matahari terbit, cerah, tapi tidak panas gitu ya. Ya, jadi tidak panas gitu. Ada kalaupun ada awan, awannya itu awan yang cerah gitu. Jadi itu alamat-alamat saja, alamat-alamat. Akan tetapi walaupun kita sudah mendapatkan alamat itu di hari ke-21 misalnya ya, nah itu jangan 2-3-nya kita udah gayanya alamat ini, tidak bisa. Tidak bisa saja. Seperti itu. Jadi dirahasiakannya ini agar kita bersungguh-sungguh menyiapkan diri. Sama dengan kenapa Allah merahasiakan kematian. Ya kan? Kalau Allah memastikan kematian, misalnya Hermanto kamu mati umur 35 atau umur 63. Jadi nanti umur 30 saya nanti jadi tidak soleh. Udahlah, masih panjang nggak kita mati. Ya kan? Nah, itu sama dengan Lailatul Qadar gitu kan. Amin seminggu nanti barulah saja. Barulah gitu kan. Jadi kata bahasa orang tua kita dulu kalau udah tahu mati besok, gali mangkubur sekarang. Ya kan? Nah, tapi karena mati itu tidak dirahasiakan oleh Allah, tapi pasti. Tapi pasti, mati itu pasti. Ya, jadi sama dengan Lailatul Qadar insyaallah. Ya. Berarti ciri-ciri tadi ya, ketenangan lah berarti. Ada tenang. Gitu. Alam pun tenang. Alam pun tenang. Nah, jadi kalau ketenangan nih, kalau di Pontianak kan sekarang lagi ini Ustaz, lagi ada kebakaran hutan dan lahan ya. Harusnya itu mati itu apinya itu Ustaz. Enggak juga. Enggak juga. Coba tahu. Oke. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar nih Ustaz, adakah amalan khusus atau doa-doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau kita melihat dari sejarah atau riwayat-riwayat yang ada, Bunda Aisyah itu pernah bertanya. Ketika Rasulullah SAW memotivasi Bunda Aisyah dan para sahabat untuk bersungguh-sungguh ya di dalam mengejar Lailatul Qadar dan menghidupkan amalan di bulan Ramadan atau tepatnya di Lailatul Qadar. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah SAW, kalau andai kata saya tahu malam itu adalah Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang pantas saya panjatkan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka ucapkanlah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, atau fa'fu anna ya. Kalau sigatnya jamak, fa'fu anna. Kalau untuk pribadi, fa'fu anni. Jadi inilah doa yang paling pantas kita pinta. Karena pada saat itu tidak ada doa itu kan punya adab. Ada adab dalam berdoa. Ya, setelah kita memuji Allah, kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian setelah itu yang pertama kita pinta adalah pengampunan diri kita. Pengampunan diri kita, setelah itu pengampunan kedua orang tua, setelah itu pengampunan untuk kerabat-kerabat kita, setelah itu pengampunan untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya. Jadi jangan kita minta ampun kepada Allah untuk orang lain dulu, tapi untuk diri kita dulu. Dan pengampunan di Lailatul Qadar itu pakai sigat atau redaksi kalimat Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Kalimat afu di sini maksudnya adalah penghapusan dosa. Jadi kalau maghfirah, bedanya maghfirah dengan afu. Kalau maghfirah itu penutupan dosa. Lembar dosa ditutup. Tapi kalau afu, lembar dosa dihapus. Jadi bedanya maghfirah dengan al-afu itu di situ. Jadi kalau di akhirat kita diampuni oleh Allah, lembar dosa kita itu ada. Tapi tidak dibuka. Berarti kita diampuni. Tapi kalau al-afu bukan lagi ditutup lembar dosa kita, langsung dihapus. Jadi dibolak-balik dah. Ibarat kata itu menghilangkan jejak. Kayak kok ada tulisan di kertas tuh hilang semua. Hilang semua. Jadi pengampunan yang kita pinta di Lailatul Qadar itu bukan pengampunan biasa, tapi tingkatannya mubalaghah, yaitu Allahumma innaka afu, ya Allah Engkau Maha Pengampun. Memang afu itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia pemaaf. Ya kan? Afu itu pemaaf itu kan daripada bahasa Arab. Ya, afu, maaf, kan? Jadi seperti itu. Tapi makna bahasanya adalah itu agar Allah
menghapuskan seluruh catatan amal dosa kita, amal buruk kita. Sehingga di akhirat nanti tidak ada lagi catatan amal buruk kita. Nah, jadi seperti itu. Berarti memang malam Lailatul Qadar ini banyak sekali manfaatnya. Maka di Al-Quran itu sampai dituliskan lebih baik 1000 bulan saja. Jadi kita nih Ustaz, sebagai seorang muslim nih, kan malam itu kan ada di 10 terakhir tuh. Bagaimana cara kita untuk memaksimalkannya gitu Ustaz, di malam 10 terakhir ini? Baik. Di antara amalan sunnah ya, sunnah muakkadah, bahkan sunnah yang sangat dianjurkan di 10 terakhir bulan Ramadan itu kita disuruh iktikaf. Jadi iktikaf ini erat sekali kaitannya dengan menjemput Lailatul Qadar. Jadi kita mengharapkan Lailatul Qadar itu dengan iktikaf di antaranya. Ini yang paling yang paling dekat ya, biar kita iktikaf ini adalah kita berkhalwat dengan Allah, meninggalkan segala macam kebisingan dunia. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan itu kita disunnahkan untuk beriktikaf. Dengan iktikaf ini kita mengasingkan diri dari kesibukan dunia, kepelikan dunia, ya, segala macam hiruk pikuk dunia. Kita hanya berkhalwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mengisi malam-malam kita dengan tilawatil Quran, pemanjatan doa, ya kan? Berzikir, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat-salat sunnah. Dengan cara seperti itulah insyaallah kalau bertepatan pada waktu Lailatul Qadar, inilah yang tidak terhingga dari itu, khairum min alfi syahr tadi itu. Nah, persoalan kita itu kadang-kadang di Pontianak, khususnya kita tempat kita ini, ada lembaga-lembaga atau tempat-tempat kerja atau instansi-instansi atau kantor-kantor itu yang belum meliburkan. Nah, ya itu kan, itu kan penting juga tuh Ustaz, karena kan kita banyak yang bekerja kan Ustaz. Ya, banyak yang bekerja. Maka itikaf di sini tidak mesti semalam suntuk. Tidak mesti semalam suntuk. Boleh jadi kita ambil itikaf itu kan niat kita untuk bermukus, yaitu menetap di masjid dalam beberapa waktu, gitu kan. Nah, jadi tidak mesti kita itikaf itu harus dari ba'da maghrib. Memang betul itu sunnahnya seperti itu, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ba'da tarawih, gitu kan. Ba'da tarawih kita itikaf, niat itikaf sebentar sampai jam 10 malam kita ngaji dan sebagainya, baru kita keluar dari masjid. Nah, itu disebut iktikaf. Walaupun ada program-program masjid itu sampai menyediakan makan sahur. Tapi yang terpenting itikaf itu kita menetap di masjid dengan niat itikaf, ya kan, niat itikaf dan dalam keadaan suci, ya. Jadi seperti itu. Dan kita isi malam kita dengan amal-amalan. Jadi bukan hanya menetap di masjidnya, netap di masjid pun kok tidur ya. Oh iya betul Ustaz. Itu kan bukan itikaf namanya, itu namanya pindah tidur. Seperti itu. Numpang tidur. Jadi ba'da tarawih misalnya ya 1 jam, 2 jam. Tapi kita niatkan niat iktikaf gitu, seperti berzikir, berzikir kepada Allah Taala. Setelah itu pulang boleh. Nah, jadi sobat lazismu diingat, jadi kalau iktikaf itu bagi teman-teman yang bekerja ya, bukan berarti tidak bisa iktikaf, tapi bisa Ustaz ya, bisa. Tapi ya itu jangan sampai subuh, ya ngambillah sampai pertengahan malam misalnya, habis itu pulang untuk istirahat karena besoknya kita masih mau bekerja lagi Ustaz ya. Nah, jangan jangan hanya pindah tidur. Iktikaf katanya kan, habis tarawih numpang tidur sampai subuh. Oh, saya iktikaf nih semalam kayak gitu. Oke, kita lanjut Ustaz. Nah, jadi apa nih Ustaz pesan bagi umat muslim agar tidak melewatkan Lailatul Qadar, agar mendapat malam kemuliaan itu Ustaz? Salah satu rahmat Allah yang maha luas untuk kita. Kita ini kan kalau hanya diberikan porsi-porsi amal yang rutin gitu ya, yang tidak ada bonus pahalanya yang besar, mungkin tidak cukup kita untuk mencapai surga. Tidak cukup. Dan memang dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu dikatakan kita ini pun masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk rahmat Allah. Ini bonus rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar ini, beramal hanya 1 malam. Di malam itu saja, sekecil apapun, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kira-kira
kalau orang ekonomi nih, ini ngitung macam mana Iya, gitu betul, ya. Ustaz. Luar biasa. Anggaplah kalau kita Iya. hidup tuh 30 tahun, Iya. dapat 30 kali 30.000 bulan. Iya, seperti itu. Nah, maka ini Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu pada kaum muslimin semuanya dan saya pribadi dan kita keluarga dan semuanya, ya. Jadi kita manfaatkan dan kita jemput rahmat Allah yang begitu luas ini. Jangan kita sia-siakan. Dengan cara apa? Dengan cara satu, istisyar. Kita menghadirkan rasa kalau ini yang penting bagi kita. Jadi jangan sampai kita dihebohkan. Maklum kita ini dihadapkan dengan kebiasaan masyarakat. Semakin akhir Ramadan semakin sibuk menyiapkan hal-hal yang bersifat Lebaran. ya untuk lebaran dan sebagainya, belanja dan sebagainya. Itu hal yang mubah. Tapi ketika hal mubah ini digandengkan dengan rahmat Allah yang luas ini, kita menyia-nyiakan. Sebenarnya Lailatul Qadar itu kena semuanya. Kalau Allah mengatakan ini Lailatul Qadar, semua muka bumi ini yang malam pada malam harinya kena semua. Bedanya yang memanfaatkan dengan tidak memanfaatkan. Jadi ketika Allah mengatakan ini Lailatul Qadar, misalnya ketika Allah sudah memastikan tanggal 25 nanti Lailatul Qadar, semua kita kena. Semua kita. Cuma ada yang ketika Lailatul Qadar dia tidur, ada ketika Lailatul Qadar dia belanja, ada ketika Lailatul Qadar dia begadang hanya bercerita-cerita biasa-biasa saja, ada ketika Lailatul Qadar dia menangis meminta ampun kepada Allah. Ada ketika Lailatul Qadar dia membaca Al-Quran, dia berdoa, dia berzikir. Nah, itulah yang dimaksud tadi itu. Manfaatkan Lailatul Qadar kita itu, pada malam Lailatul Qadar itu, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita tidak tahu apakah kita disampaikan di bulan Ramadan akan datang atau tidak. Ya, kalau ini tidak kita jemput, na'udzubillah min dzalik, kita menjadi orang yang merugi. Rahima anfun, man adraka Ramadan wan salakha walam yughfar lahu. Sungguh merugilah seseorang siapa yang ditakdirkan sampai pada bulan Ramadan, sampai berakhir Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara Allah mengampuni bulan Ramadan itu di malam Lailatul Qadar itu kita bermohon kepada Allah agar Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Itulah yang harus kita rasakan, hadirkan di dalam hati kita. Rasa yang harus ada di setiap kaum muslimin, memanfaatkan malam-malam ganjil khususnya atau 10 terakhir umumnya di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, jadi Sobat Lazismu sudah kita dengarkan. Jadi ya waktu Ramadan ini sudah tinggal sedikit Ustaz ya. Kita kalau di Muhammadiyah udah memasuki hari ke-16 Ustaz ya. Malamnya nanti malam kalau hari 17 ya sekarang. Oh, 17 ya. 17 ya. Oke. Ke malam 17 artinya sudah kurang lebih 3 hari lagi akan sampai nih di 10 terakhir. Nah, saya pengen minta satu lagi nih Ustaz. 1 menit saja untuk closing statement. Oke, baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan dan membebaskan kita semuanya bagi orang yang beriman dari api neraka jahanam. Tidak ada waktu yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api neraka jahanam kecuali malam Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan itu. Maka kita bertanya pada diri kita mau masuk bagian itu apa tidak. Ya. Mudah-mudahan semua kita diampuni oleh Allah SWT dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan dengan syarat ada kesungguh-sungguhan dari kita memanfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan tersebut, wabil khusus mengejar Lailatul Qadar. Oke, jadi teman-teman belum terlambat untuk berubah Ustaz ya. Belum terlambat karena Ramadan masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara podcast on the spot kita di episode 7 kali ini. Terima kasih Ustaz, syukran katsiran udah datang ke kantor Lazismu Kalimantan Barat. Semoga yang kita bahas hari ini bisa menjadi manfaat untuk umat Islam keseluruhan saja. Nah, jadi kami juga mengingatkan bagi Sobat Lazismu, kalau misalnya ingin berzakat fitrah, bisa ke kantor Lazismu Kalbar. Mau berzakat mal juga bisa. Kami juga ada banyak program Ramadan. Ini masih bulan Ramadan ya teman-teman ya, masih
sangat bisa nih Ustaz. Jadi Ustaz ya, Iya. untuk salah satunya untuk meningkatkan amalan kita itu dengan berinfak gitu Ustaz. Iya, Nah, iya. jadi kalau misalnya yang nggak mau repot bisa nih untuk scan kiris yang ada di depan kita. Ini scan kirisnya Bank Kalbar, bank kita punya kita. Jadi kalau mau zakat mal, boleh nanti hubungi kami saja, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook atau call center kami di 0812 5800 1238. Oke, kalau begitu kami akhiri. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat semuanya. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur Amin. sampai menyelesaikan Ramadan dan bertemu dengan keluarga di hari raya. Amin, ya Ustaz, ya. Nasrullahi wa kuntum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.